Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm so sorry guys for the technical problem. Yeah, so I record my explanation here. Yeah, to replace the Zoom meeting today. Yeah, today's topic is about noun clauses. Actually, we have learned it in the previous grammar class, but it's a bit different. In the previous grammar class, we analyze the components in noun clauses, yeah, and we don't discuss the questions. But in this class, noun clauses, we discuss noun clauses and apply it in the question and analyze the TOEFL questions ya. Jadi perbedaannya kalau non clauses pada mata kuliah sekarang itu lebih kepada pembahasan soal TOEFL ya. Here we skip exercise 1 and we have discussed exercise 2 ya. Let's go to the material here. Grammar, noun clauses. A noun clause is a subordinate clause. A noun clause has a subject and a verb and can be used like a noun either as a subject or an object ya. Jadi noun clause itu adalah sebuah anak kalimat dan noun clause itu bisa memiliki subjek dan verb. Namanya juga klausa ya. Jadi bisa memiliki subjek dan verb dan bisa digunakan seperti noun yaitu sebagai subjek ataupun baik sebagai subjek ataupun objek ya. Here is noun clause. This is the example ya. Noun clause as subject. Oh, ini ada contoh pertama dulu. His discovery was important. Nah, his discovery here is a noun ya. Tepatnya adalah noun phrase ya kalau ini karena frase ya. Noun phrase yang berfungsi sebagai subjek ya. Verbnya was dan important adalah complement. And then the second example, his discovery, the second example, what he discovered was important. Jadi what he discovered itu adalah noun clause ya, diawali oleh what dan subjeknya he, discovered verbnya. Nah, noun clause ini berfungsi sebagai subjek kalimat, verbnya yang mana was gitu ya. Important adalah complement. Ya. Dan noun clause itu sendiri ini kan ya, noun clause-nya terdiri dari what, ini he adalah subjek dan ini adalah verbnya. Oke, next. Tadi adalah noun clause sebagai subjek. Nah, ini adalah noun clause sebagai objek. Okay. Look at the example here. People believed his discovery. His discovery ini noun. Apakah noun phrase atau noun clause? Noun phrase ya. Jadi hanya terdiri dari satu komponen part of speech saja ya, yaitu noun. Jadi oleh pronoun sih. Ini adalah frase. Kemudian the second example, people believed what he discovered. Nah, di sini noun clause-nya yang mana? Ini what he discovered adalah noun clause. Kenapa disebut noun clause? Karena diawali oleh what, kemudian he adalah subjeknya, discovered adalah verbnya. Dan noun clause di sini berfungsi sebagai apa di dalam kalimat? Sebagai objek kalimat. Subjeknya adalah people, believed adalah verbnya. Okay, and then noun clauses are introduced by the following words. Jadi noun clause itu ciri-cirinya biasanya diawali oleh kata-kata berikut. Kata-kata apa saja sih? Ada when, where, why, how, who, whom, what, which, whose, whether, if, dan that. Atau kita permudah 8 kata. Yang pertama adalah kata tanya, when, where, why, how, what, which, whose gitu ya. Kemudian where, whether, dan if, kemudian that gitu ya. Ini ciri-ciri noun clause selalu diawali oleh ini. And then
Sekarang kita berpindah noun clauses beginning with a question word. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Kita mulai dari noun clause yang diawali oleh question word atau kata tanya. Question words such as when, where, why, how, who, whom, what, which, and whose can introduce a noun clause. Ya, kata tanya seperti when, where, why, how, dan so on gitu ya. Dan whose juga bisa mengenalkan atau mengawali sebuah noun clause gitu ya. Diawali oleh ini. This is the example. Question. What did he discover? And this is the example of noun clause. I don't know what he discovered. Ada yang berbeda? Jelas berbeda ya. Ini pertanyaan susunannya what did he discover. Jadi kalau pertanyaan itu jangan lupa harus ada auxiliary verb ya. Auxiliary verb kalau di sini did yang terletak setelah kata tanya dan sebelum subjeknya. What did he discover? Kenapa ini menggunakan did auxiliary-nya? Karena ini terjadi lampau gitu ya. Makanya what he discover, apa yang dia temukan. Ini konteksnya lampau. Kemudian ketika kita mau merubah kalimat tanya ini menjadi noun clause, kita harus menggunakan kata di awalnya dulu, kalimat di awalnya dulu seperti I don't know misalkan. I don't know what he discovered. Ya. Jadi noun clause-nya yang mana? Ini yang digaris bawahi. What he discovered. Berarti I don't know what he discovered. What he discovered adalah berfungsi sebagai objek kalimat. Objek dari mana? Objek dari verb know. Oke, kita lihat ke kalimat selanjutnya. When did he discover it? Sama ya. Ini konteksnya masih lampau, makanya masih menggunakan did. When did he discover it? I'm not sure when he discovered it. Nah, jadi perbedaannya di mana? Kalau question setelah when ada auxiliary verbnya dulu. When did he discover it? Gitu ya. Tapi kalau dalam noun clause di sini I'm not sure when he, setelah when langsung subjek dan verb baru objek. I'm not sure when he discovered it gitu ya. Jadi discovered adalah verb kedua. Masih konteksnya masih lampau. Gitu ya. Dengan kata lain susunannya kalau pertanyaan kan kata tanya, auxiliary verb, subjek dan verbnya. Kalau noun clause itu ada kalimat yang mengawalinya dulu, kemudian kata tanya what, langsung subjek dan verb. Begitu. Itu teman-teman bisa baca contoh lainnya. Next. Oke, nah ini ada there is a strategy here. Strateginya adalah do not use question word order in a noun clause. Ya, jangan gunakan susunan kata pertanyaan di dalam noun clause. The subject comes before the verb in a noun clause. Jadi subjeknya itu terletak sebelum verb di dalam noun clause ya. Tadi kan disebutkan contohnya ini. People believe what he discovered ya, setelah what subject gitu ya, lalu verb what he discovered. Oke. Nah, kita langsung saja. Oke, nah sekarang kita lanjutkan. Kalau tadi kan noun clause yang diawali dengan kata tanya, when, which, where, how, who, whose gitu ya. Ini yang mengawali noun clause-nya, tapi ada juga yang noun clause yang mengawali dengan whether atau if gitu ya. Jadi oke, sebelumnya untuk exercise 3 teman-teman bisa kerjakan sendiri di rumah ya. Jadi apakah ini susunannya tepat atau enggak?
correct untuk kalimat yang tepat gitu ya, untuk betul, dan not correct itu untuk kalimat yang tidak tepat. Okay, next noun clauses with beginning with whether or if ya. Jadi ada noun clause juga yang diawali dengan whether atau if. When a yes or no question is changed to a noun clause, whether or if is used to introduce the clause. Ya, jadi ketika pertanyaan ya atau tidak atau yes or no question itu biasanya diganti menjadi noun clause ya. Apakah whether atau if itu digunakan untuk mengawali klausanya. Jadi yang apakahnya itu diganti dengan if atau whether. Contoh, will it work? Akankah itu bekerja gitu ya. He wonders whether it will work gitu ya. Who wonders itu kalimat tanyanya, kalimat tambahannya. He wonders whether, apakah gitu kan. Apakah itu berarti whether it will work, karena subjeknya tadi di pertanyaan it, dan kita tambahkan saja will, it will work. And then contoh lain, he wonders if it will work gitu ya. Saya juga, ini juga. Nah, contoh selanjutnya, did they believe him? Did they believe him? Kalimat tanyanya bisa ditambah I don't know. I don't know whether gitu ya. Apakah mereka mempercayainya gitu ya. I don't know whether they believe him gitu ya. Atau I don't know if they believe him. Dua-duanya bisa menggunakan whether atau if. Oke, masih kecil. Nah, ini ada materi selanjutnya. Tadi ada noun clause yang diawali oleh kata tanya, ada noun clause yang diawali oleh apa tadi tuh? Whether atau if. Nah, sekarang ada noun clause yang diawali dengan with, dengan that ya. For a statement of a fact or an idea, the word that is used to introduce noun clause. Oke, untuk pernyataan fakta atau ide, katanya adalah that ya. Jadi untuk fakta atau ide, katanya yang digunakan adalah that. Ya, that itu digunakan untuk memperkenalkan noun clause. Misalkan the world is round, itu kan sebuah fakta ya. The world is round. Kemudian kita gunakan menjadi noun clause. We know that. Kita tambahkan we know that the world is round. That Oke, kita lanjutkan. Ini contohnya ya gitu. Ya, ini contohnya. Contoh untuk statement yaitu the world is round. Itu statement biasa ya, pernyataan. Nah, ada juga kita harus membuatnya menjadi noun clause. Kita tambahkan dulu kalimat awalnya we know that gitu ya. We know that the world is round. That the world is round is the object of the verb. Okay, thank you. Ya betul ya. Jadi we know that the world is round. Noun clause-nya yang mana yang digaris bawahi ya. That the world is round itu Korea. That the world is round itu adalah noun clause ya. Dan fungsinya di dalam kalimat itu sebagai apa? Sebagai objek ya. Objek dari verb know. Subjeknya adalah we. Seperti itu. Kemudian ini adalah bentuk yang kedua, the world is round, ketika dirubah menjadi noun clause menjadi we know the world is round. Nah, ini berarti tanpa ada that di sini ya. Jadi sebetulnya bentuk seperti ini pun bisa, meskipun ini lebih lazimnya di spoken English ya, atau bahasa lisan. Atau bentuk yang ketiga yaitu the world is round menjadi that the world is round is a fact ya. Mana noun clause-nya yang underline, yang italic ya, yang miring, yaitu that the world is round. Itu adalah
noun clause-nya. Berarti fungsinya dalam kalimat